Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Novrianto, NIM 2024 1037 01 10 500. Hari ini saya akan menyampaikan laporan observasi lapangan, mata kuliah keamanan dan keselamatan kerja. Saya akan menjelaskan suatu hal berdasarkan iceberg teori. Di sini saya mengambil studi kasus bahaya kabel melintang di kantin teknik atau biasanya anak-anak sini bilang kantek ya. Oke. Di sini saya menemukan suatu hal atau temuan bahaya atau hazard di mana kabel ini melintang di meja pada jalur pejalan kaki. Di sini ada kesimpulan hazard aktif, yaitu kabel melintang. Walaupun belum menimbulkan risiko, tapi yang namanya hazard pasti akan menciptakan suatu risiko, yaitu kaki tersangkut sehingga ada aksiden, yaitu terjatuh. Nah, di sini ada video bagaimana simulasi ketika hal ini bisa menimbulkan suatu risiko. Berdasarkan observasi, kabel melintang ini tidak tersambung pada listrik manapun, sehingga ini menimbulkan suatu dampak yang mana ketika kita mau untuk berjalan, ini bisa mengakibatkan seseorang itu tersandung seperti itu. Ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana seorang mahasiswa terjatuh. Nah, seperti itu. Ini adalah kondisi hazard yang menimbulkan risiko tersandung. Terima kasih. Nah, tadi sudah dilihat videonya bahwa kondisi tadi itu merupakan risiko bagaimana jika hal tersebut tidak ditangani secepatnya. Nah, di situ ada dampak dari visible factor. Nah, di visible factor itu adalah kutub iceberg ya, maksudnya itu adalah dampak langsung yang dapat dilihat. Nah, kalau berdasarkan iceberg teori itu berada di kutub, makanya dampak tersebut langsung bisa terlihat. Kemudian ada dampak operasional, ilustrasinya adalah gangguan aktivitas kantin dan kerumunan yang menghambat mobilitas area publik. Kemudian saya akan menjelaskan di sini ada berdasarkan iceberg teori, yaitu ini adalah hidden factor atau sebenarnya yang tidak dilihat mahasiswa. Di sini ada near miss, yaitu kondisi di mana ini dapat hampir dapat menyebabkan suatu resiko, yaitu banyak mahasiswa lain sebelumnya sudah hampir tersandung, namun tidak ada laporan tertulis maupun lisan. Nah kan itu hampir, near miss itu kejadian hampir seperti itu. Di sini ada unsafe act, membiarkan kabel tetap melintang tanpa pengaman, kurangnya kewaspadaan individu saat berjalan di area makan. Kemudian ada unsafe condition, yaitu kondisi yang tidak aman, yaitu kabel tidak memiliki pelindung, penanda visual atau manajemen kabel, yaitu kabel manajemen yang standar. Hanya dibiarkan melintang seperti yang ada di video. Terus ada tahap kedua, yaitu kita membahas human factor. Kebiasaan kolektif mahasiswa mengabaikan potensi bahaya kecil di sekitar mereka. Jadi ini adalah bisa dibilang human error ya, atau faktor manusia yang yaitu kebiasaan untuk mengabaikan potensi bahaya seperti itu. Kemudian ada sistem failure yang mana tidak ada standar operasional atau SOP penataan instalasi di area umum. Ini berdasarkan observasi saya ya, dan pengalaman saya, memang belum ada inspeksi rutin sama sekali yang diberikan oleh pihak kampus. Kemudian di sini ada safety culture yang mana ini dianggap biasa sehingga ini dinormalisasikan. Jadi kondisi-kondisi kayak kabel sebelumnya yang melintang itu diabaikan seperti itu. Analisis root cause dan causal loop di bawah permukaan tahap 3. Root cause dan kegagalan sistem, akar masalah yang menopang seluruh lapisan bahaya. Kemudian ada root cause-nya, yaitu pemasangan kabel yang tidak aman di area publik tanpa pelindungan fisik.
Kemudian ada kegagalan sistem, pengelolaan gagal menyediakan infrastruktur kabel yang tertata, dan gagal menerapkan aturan keselamatan instalasi di area umum. Secara garis besar, loop akan menciptakan seperti ini. Kegagalan infrastruktur dan SOP itu memicu safety culture yang buruk, kemudian menghasilkan unsafe act dan human factor. Dan itu akan berulang-ulang seperti itu. Berdasarkan hierarchy of control, langkah taktis untuk mencapai level ALRP atau as low as reasonable practicable, yaitu di sini kita mulai dari paling atas dulu. Kita mengeliminasi, yaitu mencabut kabel yang tidak diperlukan dari area kantin. Kemudian kita substitusi, gunakan sistem nirkabel wireless untuk konektivitas. Tapi di sini tuh nggak ada ya, karena sebenarnya kabel itu adalah kabel untuk ngecas sebelumnya seperti itu. Kemudian ketiga itu ada engineer control, yaitu pasang kabel protektor atau tanam penutup kabel permanen di lantai. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian ada administrative control, yaitu sosialisasi SOP, penataan kabel dan rambu penataan area tersandung. Nah, kemudian yang terakhir itu ada PPA, anjuran menggunakan sepatu tertutup bukan sendal di area kampus atau kantin. Jadi PPA ini sudah misalkan kondisinya sudah tidak bisa diperbaiki, yaitu dengan menggunakan safety seperti itu. Oke, kesimpulan, menilik melampaui puncak bahaya. Insiden tersandung di Kantek membuktikan bahwa satu bahaya fisik kecil adalah manifestasi dari rantai panjang, kegagalan sistemik dan budaya yang tersembunyi. Dengan mengendalikan faktor di bawah permukaan, kita mencegah puncak gunung es terbentuk kembali di masa depan. Jadi, kesimpulan dari saya adalah jika ingin mengurangi atau mengeliminasi sumber bahaya adalah dengan mengendalikan faktor di bawah iceberg yang tadi saya sudah bilang, adalah faktor-faktor yang tidak terlihat. Kita harus mengendalikan faktor-faktor yang tidak terlihat sehingga akan mengeliminasi faktor yang terlihat atau visible. Seperti itu. Terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.